Apakah semua dosa sama di mata Tuhan? Rahasia penghakiman yang jarang dikhotbahkan. Mari kita bahas. Saudara terkasih dalam Kristus, seringkali kita mendengar kalimat semua dosa itu sama di mata Tuhan. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Apakah mencuri permen sama dengan membunuh? Apakah berbohong kecil sama dengan menyembah berhala? Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah memandang dosa dan apa rahasia penghakimannya yang jarang dikhotbahkan. Mari kita mulai. Yang pertama, semua orang berdosa, tidak ada yang benar. Firman Tuhan jelas berkata dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak ada satupun manusia yang bisa menyombongkan diri di hadapan Allah. Bahkan dosa sekecil apapun membuat manusia terpisah dari kemuliaan Allah. Artinya, sebenarnya dosa kecil, dosa besar sama aja, berdosa. Nah, orang berbohong, ya berdosa. Berbohong gak ada demi kebaikan. Semua berbohong tetaplah berbohong. Artinya, berbohong tetaplah dosa. Pikiran kotor, iri hati, kesombongan, meskipun tidak terlihat orang, tetap dihitung oleh Tuhan. Itu adalah dosa. Jadi dari sisi status, semua orang memang sama, berdosa dan butuh yang namanya keselamatan. Yang kedua, tingkat keseriusan dosa berbeda di mata Tuhan. Namun Alkitab juga menunjukkan bahwa tidak semua dosa memiliki bobot yang sama. Yohanes 19:11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 19:11 ini kepada Pilatus, bahwa orang yang menyerahkan Yesus, dikatakan orang menyerahkan aku, yaitu Yesus, kepadamu, kepada Pilatus, itu lebih besar dosanya. Artinya ada tingkatan dosa. Di Matius 11:22-24 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Wow. Dalam Matius 11:22-24 ini, jelas Yesus sudah mengingatkan ya, hari penghakiman tanggungan Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan Kapernaum. Artinya, penghakiman berbeda sesuai dengan tingkatan dosa. Nah, sekarang kita lihat dalam hukum manusia pun sama. Mencuri roti tentu tidak sama hukumannya dengan membunuh seseorang. Begitu juga di hadapan Tuhan. Ada orang yang lebih berat karena melawan terang yang sudah diketahuinya. Dan yang ketiga, dosa sadar dan dosa tidak sadar. Dalam Bilangan 15:27 sampai ke 31, jika saudara baca nanti, akan menemukan ada perbedaan jelas antara orang yang berbuat dosa tidak dengan sengaja dan orang yang berdosa dengan sengaja melawan Tuhan. Itu berbeda sekali. Kita baca ya, baca ayat 27 dan 28, Bilangan 15:27 dan 28. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu. Sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Jadi dosa tidak sadar bisa ditebus dengan korban. Tetapi dosa yang dilakukan dengan tangan teracung atau sengaja menantang Allah disebut menghina Tuhan dan hukumannya jelas berat. Lihat, orang yang belum mengenal Kristus lalu jatuh dalam dosa berbeda tanggungannya dengan orang Kristen yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap berbuat dosa. Yang keempat, rahasia penghakiman. Allah menilai hati dan kesempatan. Roma 2:5 dan 6, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, jelas dikatakan Tuhan akan menghukum seseorang menurut perbuatannya. Jadi dalam Roma 2:5 dan 6, Paulus mengatakan Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan menilai bukan hanya pada apa yang dilakukan, tetapi juga kesempatan, pengetahuan, dan motivasi hati. Lukas 12 ayat 47-48 berkata, hamba yang tahu kehendak tuannya tapi tidak melakukannya akan mendapat pukulan lebih banyak dibandingkan yang tidak tahu.
Jadi ada hamba Tuhan nih yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Coba lihat seorang anak kecil yang belum mengerti, lalu akhirnya berbuat dosa. Tidak sama penghakimannya dengan seorang pemimpin gereja yang sengaja jatuh dalam dosa. Orang yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan, mendapat banyak kesempatan, tapi tetap hidup dalam dosa, akan dituntut lebih besar. Yang kelima, solusi hanya darah Kristus yang menyelamatkan. Saudara, walau ada tingkat-tingkatan dosa, kabar baiknya adalah dosa sekecil apapun maupun sebesar apapun hanya bisa diselesaikan oleh darah Kristus. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan, catat, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita pada segala dosa. Jadi artinya, penumpahan darah yaitu darah Yesus sendiri yang menebus dosa dan pelanggaran kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan meremehkan dosa kecil. Jangan meremehkan dosa besar. Dosa kecil, dosa besar sebenarnya tetap dosa. Oleh sebab itu, kita berdoa agar darah Yesus menyucikan saudara, menyucikan kita semua. Amin. Karena itu ingat, karena berbuat dosa, kita dipisahkan daripada Allah. So, jangan putus asa karena dosa besar. Sebab kasih Yesus sanggup mengampuni yang paling berdosa sekalipun. Kesimpulannya, yang pertama, semua orang berdosa di hadapan Allah. Sama-sama butuh keselamatan. Yang kedua, tetapi tidak semua dosa nilainya sama. Ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Tapi semua dosa itu keji di mata Tuhan. Semua dosa tetaplah dosa. Yang ketiga, penghakiman Tuhan berbeda-beda sesuai perbuatan pengetahuan dan hati manusia. Dan yang keempat, hanya darah Kristus yang bisa menghapus semua dosa dan membawa kita kembali ke surga. So, jangan remehkan dosa kecil. Jangan juga merasa tidak ada pengampunan bagi dosa besar. Kuncinya bukan membandingkan dosamu dengan orang lain, tapi membawa semua dosamu ke salib Kristus. Hiduplah dalam pertobatan sejati. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.